memang kalau misalnya butuh transit seperti itu, saya akhirnya bermalam di Kupangnya, terus baru pagi-paginya terbang dari Kupang ke Alor, karena memang jadwal pesawatnya tidak banyak ya. Kalau dive center kan di sana juga ada beberapa dive center ya. Mereka biasanya itu ketika datang ke suatu daerah, mereka sudah memetakan sebenarnya mana sih tempat-tempat yang menarik untuk menyelam. Kemudian mereka tandai, mereka namai. Dan itu banyak banget titiknya. Karena kita waktu itu hari pertama dan kedua, selain kami berlima yang dari tim Dive Wonderful Indonesia itu masih ada juga tamu sebelumnya yang belum pulang, itu kebetulan tamu untuk sertifikasi sekaligus liburan gitulah. Jadi ini malah si orangnya Alor itu bilang gini, salam dong buat Mawar gitu. Mawar sopo pikirku kan. Akhirnya waktu jalan-jalan darat itu diajak ngelihat si Mawar beneran gitu. Mawar itu siapa? Mawar itu ternyata adalah dugong. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Wiu Turanto di podcast Harian Pagi Surya Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Bicara tentang traveling, memang ada banyak destinasi wisata. Selain gunung, lautan, juga ada pantai. Namun kali ini saya kedatangan seorang traveler yang tidak asing lagi. Dia adalah Vivin Maidarina. Selamat datang Mbak Vivin, apa kabar, sehat? Terima kasih, sehat dong, apa kabar? Ceritanya Mbak Vivin ini kapan hari itu sedang traveling ke Pulau Alor. Di Pulau Alor sana Vivin bersama sejumlah teman-temannya ini bukan hanya traveling tapi juga mengeksplorasi kekayaan bawah laut di Pulau Alor. Banyak sekali ceritanya, makanya hari ini kita akan bahas bersama Mbak Vivin. Bawah laut dan budaya dong. Iya, siap. Keren itu kapan sih Mbak Vivin ke Alor itu tepatnya kapan? Tahun kemarin sih sebenarnya, udah tahun kemarin, pertengahan tahun Agustusan lah kira-kira. Itu menarik sekali Mbak Vivin ya. Kayaknya saya pernah lihat memang di Alor tuh banyak kekayaan bawah laut yang memang harus dieksplorasi ya. Jadi sebelum ada ajakan ini, dulu salah satu temanku itu bilang kalau misalnya mau diving di Indonesia, jangan sampai melewatkan Alor, itu pesannya. Maksudnya Icipono Alor, karena Alor ini termasuk salah satu surga lah untuk diving itu. Meskipun banyak tempat lain ya, tapi maksudnya jangan sampai dilewatkan deh. Sebentar, Alor itu di mana sih tepatnya? Nah, Alor, oke, mungkin kita start. Alor itu masih masuk area NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin Tribuner tahu Labuan Bajo ya. Labuan Bajo itu satu pulau panjang yang ujung baratnya atau ujung kirinya adalah Labuan Bajo itu tadi. Paling kanan ada Maumere. Nah, terus ada pulau-pulau di sebelahnya lagi, itulah Alor di sana. Ada pulau-pulau ini pastinya banyak sekali ya. Ya, salah satunya adalah Alor gitu. Itu kalau dari Surabaya bisa langsung naik kapal, naik pesawat terbang ke Alornya atau gimana itu? Transit dulu. Jadi Surabaya lewatnya Kupang, Kupang nanti ke Alor. Jadi dua kali penerbangan ya? 2 kali penerbangan. Jadi Surabaya ke Kupang, kemudian Kupang ke Alor. Alor pesawat lagi, masih bisa pesawat. Surabaya ke Kupang itu hampir 2 jam ya? 1 jam setengah ya? 1 jam lah ya. 1 jam ya. Surabaya Kupang ya 2 jam. Kalau baliknya mungkin lebih cepat ya. Kemudian Kupang ke Alor? 1 jaman lah. Untuk pesawat nggak susah? Atau setiap hari ada? Kalau yang Kupang Alor mungkin yang agak ini ya jadwalnya, dan kebanyakan jadwalnya ke Kupang ke Alor itu pagi biasanya. Jadi memang kalau misalnya butuh transit seperti itu, saya akhirnya bermalam di Kupangnya, terus baru pagi-paginya terbang dari Kupang ke Alor, karena memang jadwal pesawatnya tidak banyak ya. Tidak banyak, cuma sekali tadi cuma ya. sekali, dan belum tentu tiap hari gitu kan. Kadang kalau misalnya memang cuaca tidak memungkinkan atau memang tidak banyak penumpang, bisa jadi digeser. Itu pesawat jenis apa itu? Pesawat yang besar atau yang kecil, yang medium lah ya, medium. Yang baling-baling itu ya, ya kan? Baling-baling bambu. Jadi dari Kupang ke Alor ini masih naik pesawat lagi. Dengan jarak sekitar 1 jam ya. Kemudian di Alor itu ada apa aja sih di sana itu? Nah, kalau Alor itu kan lebih banyak itu tadi ya, terkenalnya adalah salah satu surga untuk menyelam gitu. Bawah lautnya cakep, clear banget, bening banget. Nah, tapi selain itu banyak
budaya-budaya yang menarik yang bisa kita gali gitu. Salah satunya adalah tenun, terus kemudian kalau Tribuner juga tahu kacamata selam yang orang kenalnya adalah yang bikin masyarakat Bajo. Nah, di sana juga ada gitu kacamata selam yang dari kayu gitu. Oh iya. Ini apa yang dari tangkainya yang dari kayu? Apa itu ya, pinggirannya ini loh kan gini, pinggirannya ini kayu, bingkainya kayu, tengahnya tetap kaca. Frame-nya ini dari kayu berarti ya. Ini kayak karet biasa. Karet gitu. biasa ya. Oh di sana, karena memang di sana juga bikin. Disediakan memang salah satu Alor ini salah satu destinasi wisata bagi yang olahraga air ini ya. Wisata air ya kan. Ya. Dan penduduknya di sana kan juga ya karena laut ya pasti nangkap ikan gitu kan. Nah mereka nangkapnya kan pakai sistem yang bisa dibilang sehat lah ya, pakai bubu. Nah pas nyelam kelihatan tuh bubunya gitu. Jadi mereka juga ngelihat bubunya, ngecek bubunya kan ya pakai semacam kayak itu tadi. Semacam kayak jaring-jaring atau kayak keramba gitu. Kayak keramba dari keranjang rotan yang ditinggalin di dalam gitu. Tapi kayak ada jebakannya gitulah ya. Tapi semuanya dari rotan. Itu ngomong-ngomong kamu sendirian atau rombongan sih ke Alor itu? Berlima sama timnya Dive Wonderful Indonesia. Ini salah satu tim tim selam yang ada di Surabaya lah ya, Jawa Timur area gitu kan. Terus kita sama-sama yuk dolan berkunjunglah kita ke Alor gitu. Hari pertama di Alor ngapain? Loh langsung nyelam. Gak pakai lama. Beneran ini. Jadi hari kan kalau transitnya kan sempet istirahat semalam di Kupang, tapi besok paginya nyampe di Alor kan karena penerbangan pagi otomatis siang makan siang, habis makan siang yuk masuk. Jadi hari pertama udah langsung menyelam. Siang gitu ya? Jaraknya jauh nggak dari tempat menginap ya? Jadi kalau Alor itu ibu kotanya di Kalabahi, itu kota besarnya. Nah tempat dive center dan resortnya itu kita pakai Nautica Dive Alor, itu kira-kira setengah jam lah ya dari pusat kota. Jauh ya. Nah dari situ, belakangnya biasanya kalau mereka dive center dan resort itu belakangnya udah laut. Nah itu pakai kapal keliling dengan kapal itu ke pulau-pulau titik mana yang mau kita selami gitu. Jadi ya jaraknya ya kurang lebih ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam tergantung kita mau ke titik pulau mana karena kan banyak sunset yang bisa kita kunjungin gitu. Masih ingat nggak waktu itu berapa pulau yang disinggahi? Kemudian berapa sih itu memang untuk rencananya mencari tempat-tempat survei atau apa sih ceritanya? Itu memang untuk eksplorasi juga. Kalau dive center kan di sana juga ada beberapa dive center ya. Mereka biasanya itu ketika datang ke suatu daerah, mereka sudah memetakan sebenarnya mana sih tempat-tempat yang menarik untuk menyelam. Kemudian mereka tandai, mereka namai. Dan itu banyak banget titiknya. Jadi sebenarnya seminggu itu enggak cukup, 2 minggu pun enggak cukup sebenarnya. Itu mereka yang menemukan pertama mereka mungkin ya. Maksudnya gantian lah ya. Misalnya Mas Wiwit nemuin ini, kita namain yuk. Nanti aku nemuin ini, namain yuk. Nah itu tapi udah sejak dulu kala ya. Sehingga sekarang kita tinggal menikmati titik-titik itu mana aja gitu kan. Nah ya kalau kalau misalnya tergantung kunjungan kita mau datang berapa hari ya udah kita dipilihin titik-titiknya yang mana gitu. Oh, di sana sudah ada ini ya, semacam kayak guide-nya sudah ada. Ya. Hari ini kita kesini. Ya, sudah ada guide lokalnya yang paham bener daerah sana karena kan ya juga harus ngecek kayak misalnya arusnya lagi kemana nih kayak gitu atau suhunya oke nggak nih atau misalnya cuacanya mendukung nggak gitu ya. Terus atau baiknya kalau misalnya anginnya dari sini ke sini baiknya kita hari ini ke titik A, B, C dulu nggak bisa kalau dibalik nih nanti begini begitu. Nah itu mereka yang paham karena mereka udah sehari-harinya di sana kan. Wah seru juga ini ternyata. Itu berapa sehari berapa tempat berapa titik itu terus berapa hari di sana? Nah, total berapa titik itu? Nah, ini gilanya kalau kita udah emang rencana dari awal trip menyelam, ini rata-rata nih, nggak usah sama tim ini ya, sama tim manapun itu biasanya kita pasti 1 hari kalau bisa itu 3 kali menyelam minimal. 3 titik. Memaksimalkan istilahnya ya rakus ya, maksudnya mumpung ke sana ya udah 1 hari itu kita maksimalkan. Jadi, kita bisa menyelam kalau bisa 5 kali dah nyemplung. Baju selam ini nggak sampai kering ya. Jalan ke titik lagi gitu ya. Iya, biasanya kan memang antar penyelaman 1 ke penyelaman kedua memang wajib untuk istirahat minimal 1 jam. Nah, dive 1 ke dive 2 ini
nggak sampai kering, paling nyemil-nyemil di kapal gitu. Fasilitasnya lengkap sih memang Nautica, disediain puding, sediain apa macam-macam. Terus ntar habis dive kedua balik nih ke resort makan siang. Terserah mau ganti, mau tetap baju selamnya mau nempel di badan terserah. Makan kenyang nyemplung lagi dive ketiga. Kalau kuat ya udah malam lanjut lagi. Tapi enggak sih, rata-rata kita 3 kali udah cukup, udah bahagia. Oh, gitu. Kayak apa namanya, pasokan oksigen juga kan harus diperhatikan juga ya. Ya. Jadi itu di kapal sudah ada juga alatnya. Sudah ada. Jadi memang mereka harus merencanakan misalnya hari ini yang ikut menyelam berapa orang, mau berapa kali dive, katakan 2 kali dive ya, karena dive ketiga kan sempat break untuk makan siang sekaligus tukar tabung, ya dihitung memang sesuai perencanaan plus cadangannya itu. Jadi di kapal disediakan waktu kita makan puding mereka gantiin tabung. Jadi ya kan sekalian ini nukerin. Full, Mbak Vivin ikut full dalam 7 hari itu kemarin? Enggak, hari terakhir aku nyolong jalan-jalan darat. Karena kan sebenarnya kan ini trip menyelam gitu kan. Jadi memang dari tim tidak ada rencana untuk bolang darat. Sementara rasa keingintahuanku tinggi sekali. Sayang sekali untuk dilewatkan ya. Sayang sekali gitu kan. Eman kalau nggak mampir sama sekali. Maksudnya dikit-dikit lah, paling nggak pengen tahu budaya di sana ada apa aja gitu. Jadi hari terakhir saya escape dari teman-teman, saya izin saya pengen jalan-jalan darat aja deh gitu. Paling nggak lihat desa wisatanya, desa adatnya ya. Terus entahlah apa gitu kan, pengen explore gitu ceritanya. Berarti 6 hari ya? 6 hari. 6 hari dikali 3 titik. Setiap hari kan 3 titik tadi ya? Terus nggak ngelumut gitu ya? Mengkerut kedinginan. Setiap hari kan berteman dengan air laut ya. Kayak gitu itu gimana Mbak Vivin menjaga kayak stamina? Kan harus ada kondisi yang khusus ya ketika kita melakukan penyelaman ya. Istirahat cukup, makan cukup. Istirahat karena biasanya kan memang penyelaman yang terbaik itu kan sepagi mungkin kalau bisa kan, ombak juga belum tinggi gitu kan. Nah ya otomatis malamnya kalau bisa istirahat cukup, itu yang pasti, karena kurang istirahat akan mempengaruhi saat kita diving. Gitu. Tapi teman-teman sehat semua ya waktu sehat di sana? Semua, bahagia semua. Kemudian kayak cuaca, sempat nggak ada terkendala cuaca, misalkan arusnya ini deras, kita tunggu dulu di kapal. Kemudian misalkan hujan, sempat hujan nggak sih di sana? Sempat. Itu harus gimana kalau hujan itu masih boleh nggak untuk menyelam itu? Nah, rata-rata kalau di alor ini memang cenderung berarus, maksudnya adalah arus-arus dikit, nggak bisa yang tenang damai gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi memang di tempat yang berarus itu disitulah ikan-ikan banyak, terumbu karang sehat, biasanya seperti itu. Nah, jadi ya tidak bisa dihindari arus itu. Nah, kalau masalah hujan itu tergantung kita mau menyelam apa nih. Kalau kita mau melihat pemandangan, kalau misalnya hujan kan jadinya pemandangannya kayak nggak cerah gitu ya, sayang-sayang. Biasanya kalau hujan ya udah nggak nyemplung dulu gitu kan. Tapi kalau udah terlanjur hujan di dalam ya it's okay. Jadi sebenarnya tidak masalah kita mau hujan atau enggak untuk menyelam, itu enggak masalah. Enggak ada masalah karena di dalam udah enggak ada bedanya kan ya. Cuman ya apakah kapalnya oke untuk stay di sana atau enggak, itu yang lebih perlu dipertimbangkan sih gitu. Tapi pernah ngalamin hujan itu pas pulang, jadi kayak udah ketampes, ya maksudnya baju masih basah, ketampesan angin dan hujan, ya lumayan sih. Apa-apa, orang manusia air juga ya kan. Padahal udah basah juga ya, nggak usah. Saya penasaran dengan apa ya, gambaran kapalnya itu kayaknya lengkap banget ya di situ ya. Ada banyak makanan, kemudian ada tempat untuk refill oksigen gitu ya. Seperti apa sih gambaran kapal-kapal yang dipunyain di sana itu? Ya, jadi kalau biasanya dive center itu ada kapal untuk menyelam, tapi memang masing-masing punya fasilitas beda-beda, kayak kita nginep di hotel lah, fasilitasnya akan beda-beda. Nah, kalau yang Nautica punya ini, Nautica Alor ini, mereka ada kalau persediaan tabung pastilah. Terus fasilitas seperti handuk, kemudian cemilan kan penting, air hangat. Jadi air hangat plus minuman hangat. Jadi antara dive pertama, dive kedua, di mana yang notabene di sana juga selain berarus tadi ya, dingin karena kita rata-rata itu 30 itu posisi nyaman kita menyelam. Jadi jangan disamakan dengan udara AC ya, karena air itu 26. Wih. Jadi kalau mereka bilangnya sejuk, wah itu berarti mulai dingin ya. Maksudnya biasanya kan ada briefing nih, oke kita hari ini akan menyelam di set begini, topografinya begini, udaranya sejuk. Oh bahaya nih kalau sejuk dingin. Gitu. Jadi karena dingin makanya kan butuh air hangat, terus ya
supaya tubuh juga nggak kedinginan kan, makanya ada cemilan, ada air hangat, minuman hangat, bisa bikin kopi, teh gitu kan. Berarti seru. gede sekali kapalnya ya, sampai nyediain air hangat juga di situ ya. Iya, termos. Pikirnya ini air shower gitu. Enggak. Kalau shower enggak. Tapi kalau misalnya mau siram air bersih boleh lah, bisa. Besar, lumayan besar karena kita waktu itu hari pertama dan kedua selain kami berlima yang dari tim Dev Wonderful Indonesia itu masih ada juga tamu sebelumnya yang belum pulang, itu kebetulan tamu untuk sertifikasi sekaligus liburan gitulah. Jadi gabung sama mereka seru-seruan. Iya. Gitu. Kemudian ada nggak di sana itu yang keunikan atau ciri khas daripada tempat yang di sekitaran Alor dan sekiranya yang nggak ada di tempat lain, yang hanya ada di sana? Misalkan kayak tadi apa? Bubu ya. Jadi kalau terumbu karang kayak ikan-ikan gede bisa lah ya kita temuin di tempat lain. Emang ini surganya clear banget, cerah banget gitu. Tapi serunya adalah ketika masuk terus melihat ada bubu, jadi seneng kan, ada bubu, foto bubunya atau foto bersama bubunya gitu. Dan karena di sana sehat banget, jadi bubunya itu nggak yang apa bahasanya geletaan sendirian kosongan gitu nggak, tapi bubunya itu ada di sekitar terumbu karang gitu. Memang milik nelayan ya itu ya? Milik nelayan, milik warga. Dia ya. tinggalin di titik-titik itu, bahkan kalau misalnya kita mampir ke salah satu desa bisa ngelihat proses. Maksudnya mereka bikin pakai rotan itu bubunya itu. Ikan apa yang khasnya? Untuk dimakan ya? Waduh, kalau yang dimakan saya nggak nanya. Semua tak makan ya. Efek lapar ya kalau dingin ya. Jadi kalau ikan yang laut, yang di dalam itu biasanya musiman sih katanya. Maksudnya gini, kalau ini sampai ini tuh banyaknya ikan ini sampai ini, cuman nggak terlalu hafal. Ya maklum karena pemakan segala itu tadi. Itu hari pertama sampai ke-6 ya. Hari ke-7 jalan darat. Apa masih di seputar Sika atau meloncat ke pulau yang lain itu? Yang hari ke-7 itu. Jadi kan itu kan satu pulau gede gitu, Pulau Alor Besar ya tempatnya. Yang Kalabahi itu di Alor Besar. Nah, waktu diving pun sempat mampir sebenarnya. Jadi kan tadi kan ada Dev 1, Dev 2, terus istirahat makan siang, Dev 3. Nah, pulangnya kalau misalnya masih belum gelap gitu kita mampir jalan-jalan. Belum capek gitu ya. Belum capek, masa pingin hahaha. Mampir kita salah satunya ke Pulau Ternate. Bukan Pulau Ternate ya, Pulau Ternate. Oh, bukan Ternate yang Tidore. Bukan. Itu hari ke-7 itu, Vin? Enggak, itu salah satu hari di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita diving lah ya. Lupa hari masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Kita mampir yuk, mampir. Nah, di sana itu ternyata perkampungan yang menjual tenun. Jadi ibu-ibunya menenun langsung dan dipajang langsung depan rumahnya. Ada sih yang dipajang di kayak depan pantai gitu, kayak jemur. Kayak jemur baju, tapi itu pajangan jualan mereka untuk dijual ya. Gitu kan. Ada yang di depan rumahnya. Jadi di sana bisa langsung kalau kita deketin tenunnya gini, mereka udah tahu oh ini tenunnya si ibu ini, mereka yang akan datengin kita. Mau nawar berapa. Dan di sana memang jauh lebih murah daripada yang udah dijual dibawa ke kota ya. Tradisional gitu. Banget ya. Tradisional banget. Bahkan saya sempat videoin ibunya yang masih nenun. Jadi sore-sore gitu mereka ya sambil tunggu tamu orang beli atau apa ya, mereka sambil nenun gitu. Nanya enggak itu satu lembar kainnya berapa hari selesainya? Macam-macam. Enggak sampai sih. Paling ya seminggu gitu. Macam-macam karena mereka ada yang bikin ada yang untuk selendang, ada yang meteran yang lebar banget kayak sarung gitu kan. Gitu. Ini kain dari Alor juga ini kayaknya. Ini Flores Papua saya padukan tapi bukan dari Alor. Waktu di Alor aku nggak bawa duit cash. Padahal kan itu habis diving, biasa kan kalau diving cuman bawa handphone buat foto-foto. Jadi ya udah cuman kan bagus ya, ambil dulu besok. Gak ada QRIS. Iya sebenarnya bisa sih, tapi kan aku tidak mau merepotkan. Alah. Terus ya itu tadi jalan-jalan darat ada lagi. Jadi selain itu ada ini malah si orangnya Alor itu bilang gini, salam dong buat Mawar gitu. Mawar sopo pikirku kan. Akhirnya waktu jalan-jalan darat itu diajak ngelihat si Mawar beneran gitu. Mawar itu siapa? Mawar itu ternyata adalah dugong. Dugong itu kan kayak ini ya, kayak apa itu? Kayak Putri Duyung gitu ya, yang buntutnya kayak Putri Duyung. Jadi memang dugong itu ya orang kenalnya Putri Duyung ya, itu wujudnya adalah dugong sebenarnya. Nah, buntutnya gitu tapi badannya ya cenderung bukan gendut juga ya memanjang gitu, hidungnya agak mirip-mirip kayak kuda Nil mungkin ya. Nah, yang di Alor ini
ada satu yang memang terkenal dari dulu, si mawar ini, dia adanya di Pulau Sika. Jadi memang kita nanti melipir ke salah satu daratan di yang alor besar itu tadi, melipir terus nanti kita naik kapal untuk menuju ke pulau itu. Sendirian dia? Kasiannya dia sendirian. Mawar. Jadi katanya si warga lokal di Mawar sana. ini nama samaran apa? Mawardi nama aslinya. Ternyata loh ini karena habis tanya juga. Jadi di sana dulu itu dia pasangan betina jantan, ternyata betinanya udah meninggal, mati. Tinggallah si mawar di ini sendirian di sana. Nah, dia karena itu kan pulau terus ya banyak sih apa makanannya dia kan kayak rumput-rumput laut gitu loh. Nah, makanannya sih cukup, cuman pasangannya nggak ada. Jadi biasanya memang kalau ada kapal pengunjung, ini pengunjung diver maupun non diver ya, memang udah sering untuk mengunjungi dia untuk ngelihat ngelus-ngelus gitu. Nah, biasanya kalau ada pengunjung dia memang nempel-nempel ke kapal gitu. Beneran butuh dipeluk, butuh minta apa? Ini ya, minta apa kayak makanan gitu? Enggak, dia lebih kayak butuh pelukan. Ini beneran ini ya. Butuh pelukan, butuh dielus, butuh ya kayak gitu. Ya. Nah, dulu itu orang bebas, pengunjung bebas untuk nyemplung ya, maksudnya kan kepengen ya selam, kayak gitu. Selam gitu nyemplung juga. Nggak usah nyelam tapi nyemplung terus ngelus-ngelus dan sebagainya. Cuman gitu ya. karena si dugongnya ini juga agresif gitu kan, khawatirnya itu orangnya kalau misalnya dipeluk beneran kan dia kekuatannya lumayan nih. Oh gitu. Nah kalau misalnya si pengunjungnya nggak biasa kan takutnya juga panik terus menimbulkan celaka kan. Akhirnya memang tidak dibolehkan untuk turun ke air saat melihat si mawar. Jadi aku bisanya ngelus dari kapal aja gitu. Tapi dia memang menghampiri kapal ya? Pasti, dia kalau misalnya dengar suara kapal itu dia kayak ya pengen dipeluk. Jadi kalau sekarang nggak ada orang yang masuk kapalnya yang dipeluk. Itu jauh dari daratan untuk ketemu situ? Deket aja. Cuman memang nungguinya memang nggak bisa yang datang terus dia langsung kita datang dia langsung muncul, enggak ya. Kayak diem dulu kita di kapal nungguin kira-kira pergerakannya di mana, tapi kan ya memang areanya segitu aja jadi kita tunggu. Gitu aku nungguin 1 jam, setengah jam 1 jam sih kira-kira. Itu kayaknya biasanya apa si masih apa mualim kapal ini biasanya dia punya cara tersendiri ya untuk memanggil jadi, ya. Apa namanya sempet dia aku nanya sih ada ini ya paling cuman dok-dokin ininya dayungnya ke kapal, tapi nggak sering-sering juga gitu untuk ngasih tahu ada kita loh, karena dia sendiri memang tidak terusik dengan manusia, malah ya itu tadi kedatangan kapal tuh bikin dia kayak pingin dielus-elus, pingin disayang gitu. Karena memang dia sendirian ya. Butuh tati tayang emang. Loh, beneran. Coba deh ke sana. Terus ada apa lagi di sana selain atau mampir ke pulau yang lain juga? Nah, terus ya itu selain itu kan biasanya nih kayak di daerah timur itu kan banyak ya rumah adat. Jadi aku pasti penasaran rumah adatnya. Aku mampir ke desa Takpala. Itu masih di dalam pulaunya. Jadi waktu itu seharian nyewa mobil aja sih keliling-keliling satu pulau itu. Mampir ke desa Takpala itu juga nggak terlalu jauh. Di sana rumah-rumah adat gitu. Terus kita bisa pakai busana adatnya, disewain, difotoin juga lah yang foto-foto gitu ya. Foto-foto background rumah adat, terus kita pakai baju adat jadi cuman kayak selembar kain yang mirip kayak yang tenunan-tenunan itu, selembar kain terus kasih ikat pinggang, kasih hiasan kepala, kalung, anting-anting, gelang semua. Terus alat musiknya juga tifa gitu dipakein semua. Ya. Terus yang makin aku anak sekolah lagi masih lucu SMA Natalia namanya. Gitu. Jadi seru sekali ya selain eksplorasi bawah laut, ternyata budaya di sana juga masih asli ya. Iya, masih dipertahankan. Itu menarik. Lalu apa? Ada di mana di Pulau Sika, terus yang tadi yang terakhir Takpala, tadi, desa adat Takpala. Ada kuliner khas enggak di sana itu? Kuliner. Nah, itu kurangnya. Kenapa? Karena ya salah satu kelemahan kita kalau misalnya di resort itu kan semua serba ada, semua serba nyaman dan enak. Jadi makanannya akhirnya ya terpenuhi semua di sana kan. Nah, jadinya akhirnya jarang untuk keluar cari yang aneh-aneh. Tapi ada satu jajanan yang tak coba juga, jagung titih. Jagung titih itu kayak jagung, bukan jagung brondong juga, jagung gepeng gitu. Nah mereka bikinnya itu masih yang manual, biji jagung ini. Dikerokin gitu. Biji jagung diaduk nih sama tangan di atas kuali, tangannya nggak pakai apa-apa bro. Diudek gini kan, habis itu udah, terus diambil satu-satu
dipukul pakai pakai batu gitu ya. Pakai batu. Kalau kita mungkin kayak ulek-ulek ya, kalau di sana itu batu, dipukul gitu satu-satu. Lalek sak keranjang ini mungkin berapa lama aku bayangin gitu. Ya? Makanya tapi cepet ya, kayak mesin gini tangannya. Itu digoreng semen. Diapain? Jemur gitu. Cuman dibakar itu tadi udah jadi itu. Udah langsung dimakan. Jadi pernah ngerasain nyicipin, oh cuman kayak gini ya, tapi jadinya enak. Kayak ini ya, kayak semacam kayak belinjo gitu ya akhirnya ya. Ya belinjo tipis gitu, tapi nggak ada bumbu. Ini bumbunya cuman kayak garam-garamnya yang waktu diaduk ini toh. Nah itu terus ibunya cerita batunya ini itu tiap orang kayak udah punya pegangannya masing-masing. Oh. Jadi kalau pinjem punya aku tangannya nggak biasa ya nggak tepak. Isok-isok bleset kena jempolnya dewe. Udah ya, terasa Pak, ya. Pegangannya sendiri-sendiri gitu katanya. Wah banyak sekali ini ya apa namanya keunikan-keunikan di sana ya. Kayaknya juga di sana tuh ini ya tempat apa namanya NTT di Pulau Bamora itu ini ya mereka banyak yang bikin minuman-minuman tradisional. Ini dia, iya sih. ada nggak memang ya? Ada juga. Tradisional ya memang ya. Sopi ya kalau di sana. Minumannya namanya Sopi. Berupa apa? Kayak legen gitu. Legen agak keras dikit. Dari pohon. Dari lontar. Oh dari lontar. Diproses fermentasi. Itu sempat mampir juga sih waktu kita diving hari keberapa gitu juga sama sore-sore kita mampir ke Desa Pura. Terus ngeliat nih proses penyulingannya, terus disuguhin juga hasilnya matangnya kayak gimana yang panas-panas, terus dibawain juga yang udah jadi. Yang memang tempat itu memang juga jadi jujukan destinasi ya, wisata juga ya. Iya, produksinya si Paman Yakub ini emang terkenal gitu katanya di sana. Jadi kalau pingin yang enak itu karena kan kayak gitu kan kadang kalau racikannya agak kurang pas juga nggak enak jatuhnya gitu kan. Nah ini emang pas terus dia terkenal gitu. Jadi kita kayak ditunjukin yuk mampir gitu. Kalau ingin tahu lihat dan ingin ngicip. Nah itu banyak sekali ya, banyak sekali keunikan dan keragaman khas dari salah satu pulau yang ada di Indonesia adalah Pulau Alor. Selain kekayaan bawah laut yang sangat menarik memang, kemudian budaya, kemudian adat istiadat dan seperti tenun, oleh-oleh khas daerah itu masih dipelihara dengan baik ya. Nah itu Tribuner dan pembaca harian Surya banyak sekali keragaman budaya maupun destinasi wisata yang masih hidden gem di Indonesia. Di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti yang kita obrolkan nanti dengan traveler Vivin Maidarina. Nah sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi dengan edisi yang lebih menarik.